Selamat pagi, saudaraku. Kiranya sukacita, iman, dan pengharapan hidup di dalam Tuhan tetap ada dan bertumbuh di kehidupan ibu bapa saudara-saudara sekalian. Walaupun dalam hidup ini tak selalu senang dan tak selalu sehat. Ingatlah, dalam segala gumul kehidupan, Dia tetap ada dan merahmati kita sekalian. Demikian juga dengan anugerah kehidupan yang Ia berikan seiring dengan pertambahan usia yang Ia hadirkan dalam kehidupan Nyonya Alexandrina Ethel Y. Nugroho Patinama Sekpal 1. Selamat bersukacita atas rahmat usia baru yang Tuhan berikan. Kekasih-kekasih Kristus, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan di pagi hari ini dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan dalam hidup yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali melalui perumpamaan Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan sorga. Kali ini Tuhan memakai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang dan gandum, tanaman ini jika baru bertumbuh sulit untuk dibedakan, tetapi akan terlihat berbeda jika musim menuai tiba. Petani akan memisahkan lalang dan gandum. Gandum dikumpulkan dan disimpan di lumbung, sedang lalang dikumpulkan dan dibakar. Lalang dan gandum dipakai Tuhan dalam perumpamaan pengajarannya yang berkaitan dengan situasi kehidupan umat manusia, termasuk situasi kehidupan dalam persekutuan gerejanya. Dalam situasi itu bertumbuh hal-hal baik, tetapi di sisi lain juga tumbuh hal-hal buruk. Walaupun sebagaimana diberitakan dalam perenungan ini, ada banyak bibit kebaikan yang ditebar. Dan di
Di tengah-tengah itu juga tumbuh bibit keburukan yang ditebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, hal buruk pun menjadi bagian kehidupan persekutuan miliknya. Dan pengaruhnya memang sangat merugikan pelayanan dan kesaksian di tengah kehidupan persekutuan milik Tuhan. Jika Tuhan izinkan hal itu terjadi, di mana hal-hal baik bertumbuh di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi lihatlah, karena pada akhirnya hal-hal yang tidak baik yang digambarkan dengan perumpamaan lalang tumbuh di tengah-tengah banyaknya kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang digambarkan melalui perumpamaan gandum, pada akhirnya akan dipisahkan pada saat penuaian. Lalang akan dikumpul berberkas-berkas, tetapi berakhir di tempat pembakaran. Dan gandum dikumpulkan untuk dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Saudaraku, mari kita renungkan, lalangkah atau gandumkah diri kita ini? Waktu penuaian belum tiba, sehingga mari berubah. Jangan terus berulah. Jadilah gandum yang akan dituai oleh Dia dan dimasukkan dalam lumbungnya pada saat penuaian tiba. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita berdoa. Melangkah dengan kekuatan diri, kami tak mampu ya Tuhan. Oleh karenanya kami tetap membutuhkan topangan-Mu dalam langkah-langkah hidup kami di sepanjang hari ini. Kekuatan, kesehatan, kiranya terus Tuhan anugerahkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan, kami terus memohon belas kasihan-Mu. Lawat dan jamalah mereka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan dan berikanlah pemulihan. Juga berikanlah mereka pengharapan hidup bahwa di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Pastinya mujizat Tuhan nyata di kehidupan kami semua. Kerja layan kami, kiranya Engkau berkati. Semua yang kami lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami sepanjang hari ini juga boleh menjadi berkat bagi sekeliling. Masa pandemi belum berakhir, tetapi kami imani kasih sayang Tuhan juga tidak berakhir dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu akan terus menopang kami, sehingga kami mampu melalui situasi sulit dalam hidup ini. Ini kami yang berseru, ini kami yang berharap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi.